Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. Yang pertama, bacaan liar dan komis for the Voktur atau balai pustaka. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan, baik berupa novel, roman, puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Bagi kaum pergerakan, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan dibentuknya atau berdirinya Komis for the Voktur atau sering disebut Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk mengurangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut juga dengan sastra masa kebangkitan, terutama pada periode 1920-an. Yang kedua, sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rostam Effendi. Muhammad Yamin. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam khasana sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggaan politik dan tidak mencipta karya sastra lagi karena ia ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Rostam Effendi. Dia bekerja menjadi guru, tapi tak lama kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa tahun 1926 sampai 1927, yaitu pemberontakan PKI di Silungkan gagal akibat ditumpas oleh polisi Belanda Den Knil. Dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Yang ketiga, Balai Pustaka dan roman-romannya. Roman Azab dan Sengsara buatan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula dalam roman lain terbitan Balai Pustaka. Misalnya, roman berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan tahun 1926, Buah Tangan Kejora, Pertemuan tahun 1927, Buah Tangan Abbas Sultan Pamunjotak, Salah Pilih tahun 1928, karangan Nur Sultan Iskandar, Cinta yang Membawa Maut tahun 1926, karangan Abdul Anger dan Nursina Iskandar. Yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam penggerakan kebangsaan Indispartit atau tahun balasan ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya kolonial Belanda. Yang keempat, Sanusi Pane tahun 1095 sampai 1968. Sanusi Pane, sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Pada 1929 sampai 1930, ia mengunjungi India. Kunjungannya ke India ini sangat mewarnai pandangannya terhadap kesusastraannya.
Karya-karyanya yang terkenal diantaranya Pacaran Cinta dan Prosa Berirama tahun 1926, Puspa Mega dan Kumpulan Sajak tahun 1927, Airlangga, drama dalam bahasa Belanda tahun 1928, Mada Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1931, naskah drama Sandiaka Ning Majapahit tahun 1933, dan yang terakhir naskah drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1940. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi tersebut, sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari atau yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang, untuk menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia dijajah. Mereka membuat surat-surat kabar agar para priai yang hobi membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang belum dapat membaca, dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh orang Belanda. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.